Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan. It's time to sowing. Waktunya untuk menabur benih. Menabur benih harus penuh sukacita. Yang percaya bilang amin. Gitu ya. Di gereja ini ada banyak cara memberi persembahan. Bisa cash, bisa transfer. Saudara bisa pilih yang mana yang saudara paling suka. Gitu ya. Terserah. Pokoknya banyak cara untuk memberi persembahan. Jenisnya persembahannya juga jelas. Ada benih dan ada misi, ada perpuluhan. Saudara silakan, karena saya percaya saudara sudah dididik dengan baik, diajar dengan baik untuk memberi persembahan dengan benar. Hari ini saudara-saudara, gini, saya ini senang sekali gitu ya dengan jemaat MCM. Gak pernah kecewa. 20 tahun ini 20 ya. Tahun ini 20 tahun pelayanan penggembalaan, saya tidak pernah kecewa dengan jemaat MCM dalam hal memberi. Semua kebutuhan gereja, semua ketika saya utarakan, saya minta, saya enggak minta juga, semuanya disediakan oleh Tuhan, dan yang memberi adalah jemaat-jemaat sekalian. Karena itu dengan yakin saya menyatakan bahwa MCM adalah gereja yang sangat generous jemaatnya. Amin. Saya yakin itu saudara-saudara, karena saudara sudah buktikan bahwa saudara bukan orang yang pelit sama Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang sangat murah hati. Dan I'm happy, pastor gitu ya. Saya adalah pastor yang happy, yang senang karena apa? Yang bahagia karena jemaatnya itu tahu memberi, suka memberi gitu ya. Dan kalau memberi itu luar biasa. Basically saudara-saudara, saya sendiri pada dasarnya sampai hari ini juga adalah orang yang suka memberi. Saya kira saudara-saudara itu juga tahu gitu ya, kami keluarga adalah orang-orang typical giver. Gitu ya, sampai satu waktu saudara-saudara, saya membaca sebuah statement di dalam Alkitab, bukan di dalam Alkitab, di dalam Instagram. Bukan Alkitab, Instagram, oke? Instagram Bapak Ibu ya, jadi Instagram bisa dipakai Tuhan juga untuk berbicara bagi hamba Tuhan. Karena yang tulis, yang posting itu hamba Tuhan. Dia bilang gini, as a giver, we must know the limit. Provokatif gak? As a giver, we must know the limit. Saudara-saudara, kalau yang posting itu hamba Tuhan yang saya gak kenal, mungkin saya akan melah gitu ya. Tapi ini yang posting tuh hamba Tuhan yang saya kenal, saya hormati, dan saya banyak gitu ya diberkati dengan pengajaran, dan saya tahu dia orangnya sangat alkitabiah. Jadi ketika dia bilang seperti itu, saya merasa what? Apakah betul seorang pemberi adalah harus punya batasan gitu artinya. As a giver we must know the limit. Sebagai pemberi kita harus tahu batasnya gitu ya. Jadi saya agak bergumul ketika saya baca, akhirnya saudara-saudara itu kemudian menjadi jelas. Nggak akan cukup 7 menit, tapi saya akan secepat mungkin, oke? Nah, sebagai pemberi kita pasti harus dong ya, kita harus mencari tahu gitu ya. Kalau kita memberi itu yang benarnya seperti apa sih? Karena kita nih orang-orang yang murah hati tuh sebenarnya kan royal. Kita tuh suka bagi sesuatu. Nah, kalau menurut saya sebagai giver, sebagai cheerful giver, kita harus belajar dan harus cari tahu bagaimana kita memberi yang benar sesuai firman Allah gitu loh. Jadi sumber untuk mengetahui bahwa ini cara memberinya benar, prinsipnya benar, itu cuma bisa lihat di Alkitab. Amin atau amin? Jadi kita mesti pelajari pemberian itu dari Kejadian sampai Wahyu genap, dan kita bisa tahu prinsip memberi, supaya kalau kita tahu prinsipnya, maka ketika kita memberi, pemberian kita itu tidak akan sia-sia. Karena ada jenis pemberian juga akan sia-sia, seperti membuang mutiara kepada babi-babi. Oke, jadi kita harus pastikan as a giver, pemberian kita itu benar. Yang setuju dengan saya bilang amin. Saya kasih 2 ayat untuk saudara ingat di tahun baru ini, menjelang tahun baru Chinese New Year. Markus 4 ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah yang kamu dengar. Saudara-saudara, kalau di Alkitab kamu pakai kata camkan, which is itu lebih tinggi dari perintah. Camkanlah yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan
ditambah lagi kepadamu. Betul ya? Yang kedua, Lukas 6 ayat 38. Begini, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Yang setuju ayat ini bilang amin. Nah, tapi perhatikan kalimat di terakhirnya. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara, dua ayat ini sering dipakai gitu ya oleh beberapa pemimpin jemaat untuk membuat jemaat berpikir bahwa kalau memberi persembahan itu harus curah baik-baik. Mesti kasih semua gitu loh. Dan kita tahu saudara-saudara, meskipun kita suka memberi, tapi kalau kasih persembahan, saya gak yakin orang dia kasih semua. Tetap masih ada di saldo di bank kan? Tetap masih ada uang di dompet, right? Betul atau semua jemaat sobat kasih semua ini? No, saudara-saudara, kita aja pendeta, saudara-saudara, enggak semua kita mau kasih. Sih, gitu ya. Jadi, tapi mindset itu ada bahwa kalau sama Tuhan tuh mesti kasih semua gitu loh. Itu perlu orang perbaiki. Ayat ini kalau saudara lihat, mari orang fokus di kata yang penting dulu di ayat ini, yaitu kata ukuran. Sama-sama bilang ukuran. Apa yang sama dari dua ayat ini? Kata ukuran. Which is kalau so pakai kata ukuran berarti orang mesti apa? Ukur. Saudara, ukuran itu jelas. Yang tidak jelas, tidak terukur itu bukan ukuran. Ukuran apa? Sentimeter, desimeter, kilometer, meter. Ada desimeter. Pernah kamu bilang, berapa tinggi ini mimbar ini kan? Sekitar 170 desimeter. Pernah dengar begitu? Walaupun DP ukuran itu ada, mereka enggak aja pakai toh. Oh dia 170 sentimeter. DP tinggi. Oh itu 1,5 meter. Berapa nape tinggi? 0,075 kilometer. Rian nape tinggi berapa? 0,075 kilometer. Gak mungkin. Kita punya ukuran untuk sesuatu. Sudah paham? Gitu ya. Jadi di dalam Tuhan yang memberi, dalam Tuhan memberi itu harus pakai ukuran. Itu tak mau bilang. Nah ukuran itu harus tepat. Sama-sama bilang tepat. Saudara tahu waktu Tuhan bilang memberikan persepuluhan, Tuhan memberikan angka yang tepat. 10%. Itu tepat, ya udah segitu. Gampang, bukan 7,83. Hitung aja ribet. Tuhan kasih 10%-nya, that's it. Hitungannya itu, ukurannya itu. Khusus untuk persepuluhan. Dan menurut saya dalam hal yang lain, saudara harus tahu mengukur persembahan. Katakan amin. Kita gak boleh pakai ayat ini untuk, kalau kamu memberi kepada Tuhan sebesar 1 cupa, maka kamu akan digantikan Tuhan 100 cupa. Saudara akan sakit hati sama Tuhan kalau saudara punya pikiran seperti itu. Karena saudara akan berpikir ini tempat perjudian. Saudara tanam 100.000 akan berbuah 100 kali lipat dan kemudian pasti akan menghasilkan berapa itu. Dan kita minta begitu. Merdeka angka pasti begitu. Jadi kita gak boleh berpikiran ketika, meskipun saya yakin ada itu ayat gitu ya. Tapi ketika kita memberikan persembahan kita gak boleh kayak gitu saudara-saudara. Kita harus pakai ukuran. Karena memberi itu harus sacrificial, harus berkorban, but not self-destructive. Kasih saya 3 menit lagi please. Tuhan Yesus aja dalam melayani ada ukuran saudara-saudara. Enggak percaya. Satu kali dia lagi melayani di kerumunan. Banyak orang buta, banyak orang lumpuh, banyak orang pincang. Kalau orang mau bademo waktu itu orang bisa bademo. Tuhan Yesus tidak istirahat. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia stop semua pelayanan. Dia naik di gunung dan dia berdoa kepada Bapa di surga. Satu kali juga dia lihat murid-muridnya.
kecapean. Dia bilang stop dulu pelayanan, saya yang akan melayani dorang, ngoni naik di gunung dan beristirahat. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, 6 hari dia bekerja, hari yang ke-7 dia beristirahat. It's a limit, saudara-saudara. Tuhan kita memasang limit kapan harus bekerja, kapan harus berhenti bekerja. Bilang amin. So, limit bukan sesuatu yang akan mengikat kita. Limit bukan sesuatu yang akan memperkecil kita. Justru limit adalah sesuatu yang akan memperjelas maksud dan tujuan kita. Sudah ada lagu tua yang kita nggak pernah nyanyikan memang di gereja ini. Tapi kalau saya nyanyikan mungkin saudara ingat. Berkat Tuhan mari hitunglah. Betul nggak? Coba 1, 2, 3. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Siapa yang pernah hitung berkat Tuhan? Siapa yang pernah hitung berkat Tuhan? Enggak pernah ngitung karena enggak pakai ukuran. Tapi Alkitab mengajarkan orang untuk pakai ukuran supaya orang bisa hitung dan orang tahu dari orang perhitungan kau kan kagum oleh kasih-Nya. Bahwa ternyata orang dah hidup itu tuh jauh lebih besar dari apa yang orang kasih pak Tuhan. Ada amin. Ini memang for khotbah 45 menit. Karena cuma for persembahan. Saudara mengerti maksud saya. As a giver, we must know the limit. Oke, komitmen kan tahun ini saudara mau beri persembahan berapa untuk Tuhan. Tahun ini saudara mau kasih misi berapa untuk Tuhan. Dan komitmen kan apa yang harus kamu kasih sama Tuhan, kasih aja. Gitu ya. Tapi semuanya pakai ukuran.